Sinar TV menguak fakta, akses Malinau Krayan terabaikan, daerah ini menanggung duka panjang yang tak kunjung usai. Malinau, Kalimantan Utara. Di hamparan luas wilayah perbatasan Kalimantan Utara yang dikaruniai keindahan alam tiada tara, tersimpan kisah kepahitan yang begitu mendalam, menjadi luka perih yang harus dipikul oleh seluruh masyarakat pedalaman, turun-temurun dari generasi ke generasi. Sinar TV menelusuri dan mengungkap fakta yang sangat memilukan mengenai kondisi jalur penghubung strategis yang menyambungkan Kabupaten Malinau menuju Krayan, Kabupaten Nunukan. Jalur yang seharusnya menjadi urat nadi kehidupan, jembatan persaudaraan, serta gerbang utama kemajuan bagi daerah ini, kini berubah menjadi jalan siksaan yang menyulitkan setiap langkah warga, semata-mata karena minimnya perhatian dan pembangunan yang tak kunjung tiba. Kondisi jalan yang rusak parah, penuh lumpur, tergerus waktu dan cuaca, serta belum tersedianya jembatan permanen di titik-titik penyeberangan yang sangat vital, membuat setiap perjalanan bukan lagi sekedar aktivitas berpindah tempat, melainkan sebuah perjuangan berat yang menguras seluruh tenaga, waktu, hingga harta benda. Salah satu titik yang paling menyayat hati berada di kawasan Gunung Sipilit, wilayah Semamuk. Disinilah tampak jelas betapa terabaikannya daerah ini, di mana aliran sungai Semamuk yang deras dan dalam harus dilalui langsung oleh kendaraan, menembus arus air yang tak menentu, semata-mata karena tidak ada jembatan yang dibangun untuk melindungi keselamatan dan kehormatan warga. Jackie Pearson, warga Krayan yang telah bertahun-tahun merasakan getir dan pahitnya kehidupan di jalur ini, menceritakan kenyataan yang menyedihkan itu dengan nada suara yang bergetar, bercampur antara kepasrahan dan kekesalan yang sudah tak mampu lagi dibendung. Baginya dan ribuan jiwa yang mendiami daerah ini, pilihan nyaris tiada. Mereka terpaksa mengambil resiko besar hanya demi tetap bisa terhubung dengan dunia luar, memenuhi kebutuhan hidup yang paling dasar, atau mengurus kepentingan yang sangat mendesak. Karena sama sekali belum ada jembatan penghubung, satu-satunya jalan yang tersedia bagi kami hanyalah menyeberang mengikuti aliran sungai, menembus derasnya arus dan lumpur yang dalam. Tidak ada jalan lain, tidak ada alternatif sama sekali. Kami terpaksa melakukannya meski hati selalu berdebar ketakutan, meski tahu bahaya besar mengancam di setiap langkah yang kami ambil. Inilah satu-satunya akses kami, dan kami bertahan menelan kepahitan ini karena kami harus tetap hidup dan menjalani hari, ungkap Jackie, Sabtu. Dampak nyata dari kelalaian ini telah menorehkan luka yang sangat dalam di hati seluruh masyarakat. Salah satu kisah yang paling memilukan dan membuat hati siapa saja yang mendengarnya terasa perih, dialami oleh seorang warga. Sebuah kendaraan roda 4 yang masih tergolong baru berusia 3 tahun, dan bahkan masih dalam masa pembayaran cicilan bulanan, kini tinggal menjadi kenangan menyakitkan. Kendaraan yang dikumpulkan hasil keringat dan kerja keras bertahun-tahun itu, kini rusak parah, mesinnya hancur total dan tak dapat diperbaiki lagi, akibat terendam air saat dipaksa menyeberangi sungai tanpa jembatan itu. Korban guys, korban Selat Hormuz punya kerja. Payah dan pengorbanan besar kini hancur seketika begitu saja. Segala jerih payah, cita-cita dan harapan yang kami bangun perlahan-lahan lenyap seketika di tengah aliran sungai itu. Semua ini bukan karena kesalahan kami, melainkan murni karena ketiadaan jembatan yang seharusnya menjadi pelindung kami di daerah ini, ujar Jackie, seolah tak sanggup lagi menahan kepedihan yang meluap-luap di dadanya. Bukan hanya harta benda yang hilang sia-sia, waktu pun menjadi pengorbanan terbesar yang harus dibayar sangat mahal oleh warga daerah ini. Jarak yang seharusnya dapat ditempuh dalam waktu wajar, kini berubah menjadi perjalanan panjang yang melelahkan, memakan waktu 4 hingga 5 hari lamanya menembus jalanan yang penuh rintangan dan lumpur. Namun yang paling melukai hati, yang membuat perasaan masyarakat semakin terluka dan kecewa, adalah janji besar yang seolah kini tinggal kenangan belaka. Sudah sejak tanggal 8 Mei tahun 2026 silam, masyarakat mendengar, mencatat, dan menanti-nanti rencana pembangunan besar yang digembar-gemborkan dengan anggaran yang nilainya sangat fantastis, mencapai 150 miliar rupiah, yang dikabarkan akan digunakan sepenuhnya untuk memperbaiki nasib dan kehidupan wilayah ini. Namun, waktu terus berlalu, lebih dari 1 tahun telah terlewati, namun kenyataan di lapangan tak berubah sedikit pun. Tak ada tanda kegiatan, tak ada tiang yang berdiri, tak ada tanah yang digarap, tak ada perubahan yang terlihat. Hanya jalan rusak dan arus sungai Semamuk yang tetap menjadi saksi bisu penderitaan mereka setiap hari. Di pinggir aliran sungai Semamuk yang berarus deras itu, suasana kecewa dan marah tampak tak lagi dapat dibendung. Dalam rekaman yang terekam jelas, terlihat seorang warga berdiri tegak, menatap hamparan air yang menjadi penghalang hidup mereka, lalu berteriak sekuat tenaga dengan suara bergetar penuh kepedihan, seakan ingin suaranya membelah angin dan sampai ke telinga para pemimpin di jauh sana. Woi pemerintah, mana janji pemerintah? Di mana janji yang dulu diucapkan dengan begitu lantang? Mana wujud dari anggaran 150 miliar rupiah yang dikatakan akan membahagiakan kami ini? Apakah semua itu hanya kata-kata kosong yang hilang terbawa arus sungai ini?
Teriakan itu menggema di antara pepohonan rimbun, menjadi jeritan hati yang paling nyata. Selamat siang Pak Purbaya. Mana sudah 150 miliar janji Gubernur Jenal? Janji Pak Purbaya, ini sudah hari ketiga kami orang Semamu, orang Krayan tidak bisa nyebrang. 3 hari sudah ini. Ini karena jembatan saja. Mana janji manismu? Hingga detik ini, rencana mulia itu tak kunjung direalisasikan, dan harapan warga perlahan mulai meredup. Tertutup debu jalanan yang tak kunjung diperbaiki, dan terhanyut bersama aliran sungai yang tak kunjung dijembatani. Kini, segenap masyarakat yang mendiami wilayah Malinau hingga Krayan menyampaikan seruan lantang, penuh harap namun sangat tegas, kepada pemerintah dan seluruh pemangku kebijakan di negeri ini. Khususnya kepada pemerintah Provinsi Kalimantan Utara yang memikul tanggung jawab langsung atas nasib tanah kelahiran ini. Jalur ini bukan sekedar jalan biasa. Ia adalah urat nadi kehidupan, napas perekonomian masyarakat, sekaligus gerbang kedaulatan negara di perbatasan. Kami ingin mengingatkan kembali dengan sepenuh hati bahwa masyarakat yang tinggal di daerah pedalaman ini adalah saudara kandung kita sendiri. Mereka adalah warga negara Indonesia yang sama persis hak, harga diri, dan martabatnya dengan kita semua. Mereka berhak diperhatikan, mereka berhak dihargai, dan mereka berhak mendapatkan kehidupan yang layak selayaknya saudara-saudaranya yang tinggal di wilayah lain. Jarak dan lokasi bukanlah alasan untuk membedakan kasih sayang negara, karena darah yang mengalir di tubuh mereka adalah darah yang sama, dan harapan yang mereka genggam adalah harapan yang sama demi Kalimantan Utara yang lebih maju, makmur, dan sejahteraan. Masyarakat berhak mendapatkan pelayanan yang layak dan manusiawi, dan penderitaan panjang ini harus segera diakhiri demi keadilan, demi martabat, dan demi kesejahteraan anak bangsa yang tinggal di sudut terdepan negeri ini. Dari Sinar TV, mengabarkan isi hati negeri, begitulah kenyataan pahit yang kami temukan di daerah ini. Sebuah wilayah yang tanahnya subur dan alamnya indah dipandang mata, namun menyimpan duka yang begitu dalam dan menyayat hati. Di tengah kekayaan alam yang terhampar luas, kami menyaksikan betapa beratnya beban yang harus dipikul oleh saudara-saudara kita di Malinau dan Krayan. Harta benda yang hilang dalam sekejap mata, waktu yang terbuang percuma di jalanan berlumpur, serta janji-janji indah yang tak pernah ditepati, menjadi bukti nyata bahwa kata-kata manis belaka belum tentu berujung pada kesejahteraan yang nyata. Sinar TV hadir berdiri di sini, berdiri tegap bersama mereka, untuk menyuarakan apa yang mungkin seringkali tak terdengar oleh telinga para pemimpin, serta menampakkan apa yang kerap kali tersembunyi dari pandangan mata kebijakan. Khususnya bagi pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, jadikanlah jeritan ini sebagai cermin dan teguran yang paling menyentuh hati, bahwa di bawah naungan pemerintahan yang Bapak atau Ibu pimpin, masih ada rakyat yang hidup dalam penderitaan panjang akibat ketiadaan akses yang layak. Kisah ini bukan sekedar berita yang lewat dan hilang begitu saja, melainkan jeritan hati ribuan jiwa yang terus bertanya, di mana bukti kepedulian itu, dan mendambakan keadilan nyata dari negara tempat mereka berlindung dan berbakti sepenuh hati. Kami sangat meyakini hak setiap warga negara atas infrastruktur yang aman, layak, dan manusiawi adalah hak dasar yang tidak boleh ditawar sedikit pun, apalagi diabaikan begitu saja. Sudah saatnya kekesalan dan pertanyaan mendalam ini dijawab dengan tindakan nyata. Sudah saatnya janji-janji yang menggantung itu berubah menjadi jembatan kokoh yang menyejahterakan dan jalan mulus yang mempersatukan saudara sebangsa, bukan lagi menjadi alasan kekecewaan yang menyakitkan hati masyarakat. Sinar TV akan terus berdiri teguh, terus mengawal setiap proses, terus mengabarkan kebenaran apa adanya, dan terus berjuang tanpa lelah agar hak masyarakat di daerah ini segera terpenuhi dengan sebaik-baiknya. Karena bagi kami, di setiap sudut wilayah negeri ini, ada nyawa yang bernapas, ada harapan yang masih hidup, dan ada martabat manusia yang wajib dijaga serta diangkat kemuliaannya selayaknya warga negara lain. Keadilan harus ditegakkan, perhatian harus nyata, dan janji wajib dipenuhi.